Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asyira dengan NPM 2340402022. Di sini saya akan menyampaikan sedikit maksud dan tujuan analisis regresi linear berganda. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan seseorang. Tingkat pendidikan sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan melalui peningkatan keterampilan. Sementara jenis kelamin dapat mencerminkan adanya kesenjangan upah. Usia juga berpotensi memengaruhi pendapatan seseorang seiring bertambahnya pengalaman kerja. Analisis regresi ini digunakan untuk menguji hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan pendapatan. Data yang kami sajikan menggunakan 145 sampel dari masing-masing variabel. Adapun data tersebut adalah yang pertama, tingkat pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya dianggap meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan peluang kerja, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan Y. Kemudian jenis kelamin X2 sering menjadi faktor dalam struktur pendapatan, di mana kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi isu global. Kemudian usia X3 yang berkaitan dengan pengalaman kerja. Individu yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman lebih banyak yang dapat meningkatkan nilai mereka di pasar kerja. Dari tabel di atas dijelaskan R koefisien korelasi 0,510 merupakan hubungan yang sedang moderat antara variabel independen, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Lalu R² koefisien determinasi 0,260. Di sini dijelaskan 0,260 itu 26% variasi dalam pendapatan yang dijelaskan oleh variabel usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Sisanya 74% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukin di dalam model ini. Lalu adjusted R² 0,244. Model menjelaskan sekitar 24,4% dari variasi pendapatan. Lalu nilai standar error yaitu menggambarkan rata-rata kesalahan prediksi dalam memodelkan pendapatan berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisdar dengan NPM 2340402070. Di sini saya akan membahas tentang ANOVA atau koefisien. Baiklah, F statistik sama dengan 16.200,299. Nilai F ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Signifikasi sig sama dengan 0,000. Karena nilai sig kurang dari 0,5 maka model regresi ini signifikan. Artinya setidaknya ada satu variabel independen yang mempengaruhi pendapatan secara signifikan. Berikut tabel ANOVA. Yang pertama, A dependent variabel pendapatan, yang B prediktor konstan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Konstantan nilai sigma sebesar 0,502 tidak signifikan. Usia nilai sigma sebesar 0,00 signifikan karena setiap peningkatan usia 1 unit meningkatkan pendapatan sebesar 156.134,096 dengan asumsi variabel lain tetap. Jenis kelamin nilai sigma 0,907 tidak signifikan. Variabel jenis kelamin tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Tingkat pendidikan nilai sigma 0,719 tidak signifikan. Peningkatan tingkat pendidikan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan dalam model ini. Dari variabel yang diuji, usia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Nilai sig 0,000. Jenis kelamin dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan model ini, atau nilai sig kurang dari 0,05. Model regresi menjelaskan 26% variabel dalam pendapatan, yang berarti masih ada faktor lain di luar model ini yang mempengaruhi pendapatan. Nama saya Tegar Subakti, NPM 23404020073. Saya akan menjelaskan pengujian hipotesis regresi linear berganda.
Sebelumnya, apa itu tujuan dari pengujian hipotesis? Tujuan dari pengujian hipotesis yaitu yang pertama, menguji klaim atau teori. Selanjutnya ada membuat keputusan berdasarkan data, mengukur tingkat kepastian, validasi model atau asumsi, serta mengidentifikasi hubungan. Baik, di sini kita masuk untuk hipotesis untuk usia. Hipotesis 0, usia tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hipotesis 1, usia berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hasil, nilai T sama dengan 6,738 dan signifikan sama dengan 0,000. Karena signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Kesimpulannya, usia memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan. Selanjutnya, hipotesis untuk jenis kelamin. Hipotesis 0, jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hipotesis 1, jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hasilnya, nilai T sama dengan 0,117 dan signifikan sama dengan 0,907. Karena signifikan lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Kesimpulannya, jenis kelamin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan. Selanjutnya, untuk hipotesis untuk tingkat pendidikan. Hipotesis 0, tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hipotesis 1, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hasilnya, nilai T sama dengan 0,361 dan signifikan sama dengan 0,719. Karena signifikan lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Kesimpulannya, tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hipotesis model regresi secara keseluruhan. Hipotesis 0, tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hipotesis 1, setidaknya ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hasil dari ANOVA, nilai F sama dengan 16,299 dan signifikan sama dengan 0,000. Karena signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Kesimpulannya, model regresi secara keseluruhan signifikan, artinya setidaknya ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap pendapatan. Kesimpulan akhir, dari ketiga variabel independen, hanya usia yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Jenis kelamin dan tingkat pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model ini. Usia berpengaruh signifikan terhadap pendapatan karena erat kaitannya dengan pengalaman kerja, di mana semakin tambah usia, pengalaman dan kemampuan seseorang dalam bekerja juga meningkat, sehingga cenderung memperoleh gaji lebih tinggi. Sebaliknya, jenis kelamin mungkin tidak signifikan jika terdapat kebijakan kesetaraan gaji atau jika bidang pekerjaan yang diteliti tidak memperlihatkan perbedaan upah berbasis gender. Begitu pula tingkat pendidikan bisa tidak signifikan apabila pendidikan formal tidak secara langsung memengaruhi produktivitas di pekerjaan tertentu, atau jika variasi pendidikan di populasi relatif seragam. Faktor lain seperti jenis pekerjaan, sektor industri, dan lokasi geografis juga dapat lebih dominan memengaruhi pendapatan dibandingkan gender atau pendidikan, sehingga menjelaskan mengapa usia menjadi satu-satunya variabel yang signifikan. Sekian, terima kasih.